Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan beberapa hal penting tentang sejarah ya. Nah, beberapa hal penting tentang sejarah itu yang seringkali dilupakan. Ini asal-usul kata sejarah ya. Asal-usul kata sejarah itu sebetulnya di Indonesia itu tidak tiba-tiba muncul begitu ya. Tapi ini memiliki riwayat sejarah yang cukup panjang. Jadi simpulnya begini, bahwa kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab ya, yaitu syajarotun, yang artinya pohon kayu. Bisa juga memiliki arti keturunan, asal-usul, atau silsilah. Kan kita seringkali melihat silsilah itu kan seperti pohon gitu ya, seperti pohon. Jadi pengertian bahwa sejarah itu di Arab syajarotun itu ada artinya pohon, itu setara dengan seperti di kita silsilah. Silsilah itu kan bisa dirujuk dari keturunan kita yang paling atas begitu ya, sampai kepada kita apa susunya atau buyutnya, nanti itu kan menyerupai pohon. Jadi sejarah itu berasal dari sejarah yang diucapkan oleh kita sekarang dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun ya, artinya pohon, keturunan, asal-usul atau silsilah. Sejarah juga bisa diartikan riwayat atau hikayat ya. Biasanya itu artinya cerita yang diambil dari kehidupan. Sejarah juga sering kali dikatakan sebagai disebut kisah ya, yaitu cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Seperti di Turki ya, mungkin ini juga Turki juga dari Arab ya, mengatakan sejarah itu setara dengan bahasa tarikh yang menunjukkan tradisi dalam sejarah Islam. Jadi itulah beberapa pengertian dasar sejarah yang perlu dipahami oleh kita semua, khususnya bagi Anda para penggemar sejarah tapi tidak mendapat kesempatan untuk studi sejarah ya. Nah, jadi saya ini berbicara sejarah itu diperuntukkan bukan hanya untuk mereka yang sedang studi S1 di sejarah, tapi bagi yang ada di luar sana juga, siapapun yang gemar atau mencintai sejarah ya bisa mengikuti di forum ini ya. Nah, setelah kita memahami asal-usul kata sejarah yang ada di Indonesia, kita akan melihat lagi sejak kapan itu kata sejarotun masuk ke Nusantara. Nah, ini banyak para ahli yang mengatakan bahwa kata sejarotun masuk ke Nusantara itu pada abad 13, yaitu dibawa oleh mungkin para pedagang Islam ya, oleh para mubalik ya, atau oleh mereka yang melakukan sebuah pelancongan ke Nusantara. Setelah kata syajarotun itu masuk ke Nusantara, nanti akan luluh pengucapannya dalam bahasa Melayu, yaitu menjadi sejarah ya, sejarah. Nah, setelah masuk ke bahasa Melayu dari syajarotun menjadi sejarah, ya akhirnya masuk lagi ke pemahaman kita sekarang ini ke dalam bahasa Indonesia, itu menjadi sejarah. Artinya ya sama, yaitu melukiskan begitu ya, atau ya peristiwa masa lampau atau mengkisahkan masa lampau, itu sejarah ya. Terus di samping itu kita sekarang akan melihat bagaimana sejarah begitu ya diucapkan di Eropa, seperti di Belanda ya. Di Belanda itu kata sejarah di kita itu di sana itu disebut geschiedenis ya, geschiedenis. Artinya itu sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah terjadi. Berarti
terjadi di masa lampau ya. Jadi pengertiannya itu bukan masa lampau yang sudah ribuan tahun, mungkin 1 hari atau 1 jam di belakang kita, begitu satu kejadian itu bisa masuk kategori hedonis ya, atau sesuatu yang telah terjadi, dan kita meninggalkannya lewat waktu begitu. Terus di Jerman, kata sejarah yang disebut di Indonesia itu sejarah, itu di Jerman itu disebut Geschichte ya. Geschichte artinya sesuatu yang telah terjadi. Sama dengan pengertiannya dengan di Belanda ya, di Belanda. Kalau di Inggris sejarah itu disebut history. History artinya aktivitas manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan yang kronologis. Nah, jadi sebetulnya antara pengertian yang muncul Geschichte di Belanda dan Geschichte di Jerman dan history di Inggris, untuk pengertian sejarah itu tidak ada bedanya. Jadi tetap mempelajari atau sesuatu yang terjadi di masa lampau. Hanya yang perlu saya tekankan ini untuk kawan-kawan yang belum mengerti banyak tentang sejarah, masa lampau di sini itu bukan satu hal yang harus terjadi ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu atau puluhan ribu tahun yang lalu, enggak. Jadi 1 hari di belakang kita itu sudah termasuk kategori lampau. Bahkan itu ya sejarah begitu. Kalau kita hanya membaca koran yang kemarin, ya itu sudah merupakan sejarah, sudah berlalu dari kita. Nah, dilanjutkan ya, tadi kita membahas kata history yang diucapkan di Inggris. Kata history itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya pengetahuan ya, yang diperoleh melalui penyelidikan. Nah, berarti kalau merujuk kepada asal usul kata history, yaitu berasal dari historia yang artinya pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan, ini tidak bisa disangsikan lagi, berarti sejarah itu ya ilmiah. Jadi sejarah itu bisa diungkap, bisa dipahami lagi oleh kita itu, atau bisa menjadi sebuah pengetahuan harus diperoleh melalui penyelidikan. Yang namanya penyelidikan itu berarti harus melibatkan seperangkat metodologi ya, metodologi sejarah. Jadi itulah sedikit gambaran ya, mungkin akan memberikan pencerahan kepada ya. Jadi sekali lagi, sejarah itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kejadian di masa lampau. Nah, sekarang kita akan membahas definisi sejarah ya. Definisi sejarah seperti ini yang dikemukakan oleh Prof. Muhammad Yamin. Ini Muhammad Yamin itu orang yang cerdas ya, dia itu disiplin ilmunya sarjana hukum ya, gelar dia itu Master of the Rechten ya, berarti sarjana hukum kalau sekarang, tapi dia banyak paham tentang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu sejarah. Nah, saya akan mengangkat sebuah definisi yang dikemukakan oleh Yamin, Profesor Yamin ya, Muhammad Yamin, mengatakan sejarah adalah ilmu pengetahuan. Camkan ya, sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang telah lampau atau tanda-tanda yang lain. Nah, ini kan kedengarannya, karena ini definisi menggunakan bahasa di tahun 50-an ya, sepertinya itu bahasanya itu janggal gitu ya, nggak enak dipahami, nggak kronologis gitu bahasanya. Tapi saya akan memberikan yang lebih simpel saja ya, tidak perlu berbelit-belit. Kalau Anda yang bertanya apa itu sejarah,
sejarah adalah peristiwa di masa lalu. Nah, itu sudah cukup, itu definisi sejarah. Atau sejarah adalah aktivitas manusia di masa lalu. Nah, itu sudah cukup. Jadi itu ya yang terkait dengan definisi sejarah. Sekarang kita akan mencoba mempadankan ya kata histori yang dipadankan dengan sejarah memiliki 4 pengertian. Ya, kata histori kalau kita padankan dengan sejarah, ya kata histori yang ada di Inggris ya dipadankan dengan kata sejarah yang kita di Indonesia memiliki 4 pengertian. Awas, ini harus dicamkan ya supaya nanti ini akan menjadi dasar untuk memahami sejarah ke depannya. Kalau dasar-dasar yang disampaikan oleh saya itu tidak dipahami begitu, nanti akan sulit memahami sejarah. Bahkan kita akan terjebak, akan mengatakan bahwa sejarah itu bukan ilmu, sejarah itu non ilmiah, sejarah itu hanya dongeng belaka ya. Padahal kalau merujuk kepada pengertian historia di Yunani kan tadi sudah dijelaskan oleh saya bahwa sejarah itu mantap ya, ilmu ya, ilmu, sangat ilmu begitu. Sekali lagi saya ulang ya, kata histori yang dipadankan dengan sejarah memiliki 4 pengertian. 1, sesuatu peristiwa. Nah, jadi sejarah itu 1, sesuatu peristiwa, suatu kejadian, sesuatu yang telah berlalu. Nah, itu sejarah ya, pengertian yang pertama. Berarti itu peristiwa, yaitu menyangkut peristiwa. Jadi sekali lagi, sejarah itu memiliki 4 pengertian. 1, sesuatu peristiwa. Berarti itu yang terjadi, itu sejarah yang terjadi ya. Terus suatu kejadian, sesuatu yang telah berlalu di masa lampau. Nah, setelah kalian paham pengertian pertama dari sejarah itu adalah suatu peristiwa, kita masuk ke pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua itu adalah sejarah itu adalah riwayat dari peristiwa, kejadian yang telah berlalu. Nah, kalau yang pertama tadi dikatakan sesuatu peristiwa, pengertian sejarah itu. Yang kedua itu riwayat, kisah dari peristiwa yang terjadi di nomor 1 itu. Nah, jadi sekarang sudah terkait sejarah itu sebagai peristiwa, sejarah sebagai riwayat atau sejarah sebagai kisah. Pengertian yang ketiga, sejarah itu semua pengetahuan tentang masa lampau, khususnya tentang masyarakat tertentu. Nah, seperti begini ya maksudnya, semua pengetahuan tentang masa lampau, khususnya tentang masyarakat tertentu. Misalnya kalau kita mengenang kembali ya, atau mewisatakan pikiran kita ke abad 15, kita akan memikirkan tentang bagaimana Majapahit ya. Kalau kita bisa mewisatakan pikiran ke abad 7, 8, 9, 10, itu kita akan berpikir kepada sebuah kerajaan yang sangat besar, itu Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan. Nah, itu waktu kita memikirkan itu berarti dalam pikiran kita itu ada manusia yang melakukan peristiwa, yang melakukan aktivitas sejarah. Nah, itu ketika kita membiasakan pemikiran kita ke abad-abad yang tadi untuk memikirkan tentang Sriwijaya atau memikirkan tentang Majapahit, kesininya itu memikirkan Mataram Islam ya, dan sebagainya, itu kita memasuki kepada tahapan pengetahuan ya. Nah, jadi sejarah itu di nomor 3 itu adalah pengetahuan tentang masa lalu, khususnya tentang masyarakat tertentu. Ya, nanti juga akan paham ya, sejarah itu akan ada sejarah tematik, ya ada sejarah kawasan. Tadi seperti dikatakan khususnya tentang masyarakat tertentu. Bisa saja kita misalnya akan meneliti tentang bagaimana misalnya keadaan masyarakat di Jawa Timur atau di sekitar bantaran Sungai Kaliberantas pada masa
kerajaan Majapahit. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat tertentu. Pengertian yang keempat dari sejarah, yaitu sejarah adalah sebagai ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Nah, ini kita jangan salah kaprah yang mengatakan sejarah itu hanya dongeng belaka, sejarah itu hanya kisah masa lampau yang dibumbui dengan hal yang mistis, itu salah. Sebab ini dalam pengertian sejarah itu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Jadi sekarang mungkin supaya terjadi sedikit pemahaman, pemadatan, dan nanti akan menjadi pijakan bagi kalian untuk memahami sejarah yang lebih konsep-konsep sejarah yang lebih luas ketika kita akan memahami berbagai peristiwa sejarah. Atau nanti banyak konsep-konsep yang perlu dipahami ya. Saya ulang kembali ya, ini sedikit kata histori yang dipadankan dengan sejarah memiliki 4 pengertian. 1, sejarah itu memiliki pengertian peristiwa atau kejadian, sesuatu yang telah berlalu. Yang kedua, sejarah itu adalah riwayat atau kisah. Kisah dari mana? Ya, kisah dari peristiwa sejarah. Ada peristiwa ya, sejarah itu ada kisahnya. Kan sejarah peristiwanya diteliti ya akan melahirkan kisah sejarah, begitu ditulis oleh para ahli ya. Terus konsep yang ketiga atau pengertian yang ketiga, sejarah itu semua pengetahuan tentang masa lampau ya, pengetahuan. Jadi wawasan kita lah tentang masa lampauan begitu. Yang keempat, sejarah itu adalah ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan. Ada sedikit lagi ya akan saya bahas untuk penyimpulan dari hal-hal yang di atas. Begini ya, tadi kan dalam konsep yang pertama, dalam pengertian yang pertama, sejarah sebagai peristiwa ya. Sejarah sebagai peristiwa itu memiliki disifatkan begitu objektif ya. Sejarah sebagai peristiwa itu sifatnya objektif. Kenapa objektif? Sebab itu belum dipikirkan ya oleh sejarawan. Objektif apa adanya peristiwa itu begitu ya. Ini sejarah sebagai peristiwa itu bersifat objektif. Artinya masih apa adanya. Belum diceritakan, belum dikisahkan ya oleh si peneliti itu. Nah, itu jadi sifat sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif. Artinya apa adanya. Artinya belum dipengaruhi oleh cara berpikir si sejarawan. Nah, tapi tadi ada yang disebut dalam konsep yang kedua, sejarah adalah memiliki pengertian riwayat atau kisah. Nah, kalau sejarah sebagai kisah itu sudah subjektif. Sebab apa? Alasannya apa? Sebab si peneliti atau si sejarawan itu sudah memberikan penafsiran, interpretasi terhadap fakta-fakta dari peristiwa sejarah yang ditelitinya. Nah, bagaimana yang disebut dengan subjektif itu? Ya artinya si sejarawan itu memberikan makna kepada peristiwa sejarah itu sesuai dengan sudut pandang si sejarawan itu sendiri. Nah, ini paham kan? Jadi sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif karena itu apa adanya begitu ya. Peristiwanya itu apa adanya. Ya seperti proklamasi 17 Agustus 45 terjadi jam 10 ya di Pegangsaan Timur 56 Jakarta hari Jumat. Ya peristiwanya itu objektif. Nah, tapi ketika kita mengkisahkan dari peristiwa tersebut yang disebutnya sejarah sebagai kisah itu sudah subjektif. Masuk pemikiran-pemikiran kita dalam pada saat mengkisahkan. Makanya sejarawan itu diusahakan harus jangan tergoda begitu ya dengan hal-hal atau pemikiran-pemikiran misalnya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan
pandangan agama tertentu ketika mengisahkan sejarah, jangan tergoda hal-hal seperti itu. Nah, mungkin pada sesi pertemuan ini ya dicukupkan dulu sampai di sini, dan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan membahas lebih dalam nanti kaitan pengertian sejarah ya dengan sumber-sumber sejarah begitu. So, nanti pengertian sejarah itu ada sejarah sebagai peristiwa ya. Ya, peristiwa itu tidak mungkin bisa dipahami, tidak mungkin bisa diteliti oleh kita kalau tidak meninggalkan jejak atau sumber ya. Nah, jadi di hari-hari yang akan datang saya akan membahas tentang sumber sejarah. Mungkin pada pertemuan ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.